Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Wow, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja. Itu harapan saya. Saudara, sehat itu mahal ya. Jadi karena mahal, kita harus jaga kesehatan supaya tidak sakit. Kalau sudah sakit, berarti biayanya sangat mahal. Oke teman-teman, saya kali ini akan sedikit menjelaskan atau menguraikan sedikit tentang bagaimana sebaiknya bertanam tanaman hias dengan cara yang benar gitu. Ya, cara yang benar, cara yang tepat, ya cara yang diinginkan oleh tanaman. Ya, kita sudah bicara banyak tentang hal ini, khususnya untuk para pemula, teman-teman yang baru mau membudidayakan tanaman hias khususnya. Kita tahu bahwa untuk bercocok tanam satu jenis tanaman hias itu tidak merepotkan. Tetapi kalau kita sudah melakukan budidaya tanaman hias yang beragam, ini menjadi kendala. Masalahnya apa? Karena kita harus mengetahui seluruh kebutuhan tanaman itu satu persatu. Kebutuhannya apa gitu bagi tanaman tersebut. Seandainya Anda punya 100 jenis tanaman hias, jelas bahwa kita harus paham tentang 100 jenis tanaman hias itu apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut supaya dia bisa tumbuh dengan benar. Ini sangat merepotkan. Ini membutuhkan pengalaman, ini membutuhkan jam terbang yang tinggi, sehingga apa yang kita tanam, yang kita budidayakan itu akan bisa tumbuh dengan optimal. Ya, kali ini saya mau bawa teman-teman semua untuk kita bicarakan satu hal, yaitu menyangkut lingkungan pertumbuhan tanaman ya. Lingkungan pertumbuhan. Teman-teman, ada banyak teman-teman khususnya para petani tanaman hias komentar seperti ini. Wah Pak, saya punya tanaman ini, saya udah tanam tapi nggak mau tumbuh-tumbuh, lambat sekali pertumbuhannya. Iya, setiap hari saya monitor pertumbuhannya, tetapi dia masih tetap begitu-begitu aja, nggak mau tumbuh. Kenapa sih? Apa yang menjadi masalah? Oleh karena itu kali ini saya mau sedikit berbicara tentang apa yang saya katakan tadi, yaitu kebutuhan bagi pertumbuhan tanaman hias secara optimal seperti apa. Oke, teman-teman, kita akan lihat beberapa jenis tanaman yang nampaknya, ya saya juga mengalami hal yang sama kendala. Saya katakan tadi bahwa kalau saya membudidayakan anggrek juga repot. Kadang-kadang anggrek itu berbagai jenis anggrek itu kebutuhannya juga beda-beda. Seperti Anda lihat sini, ini tanaman sansevieria. Ini sansevieria ini jenisnya beda-beda. Ini kadang-kadang perbedaan jenis ini juga akan menentukan kebutuhan yang diinginkan itu seperti apa. Ya, kebutuhan lingkungan yang diinginkan itu seperti apa, itu yang penting sekali. Ya, jadi seperti ini, sansevieria ada yang daun lebar, ada daun-daunnya kecil seperti ini. Ada yang tanamannya pendek, ada yang berdaunnya seperti tadi. Teman-teman lihat itu agak putih-putihan, hijau cerah ya. Ini punya kebutuhan juga beda-beda. Tapi syukur ya, salah satu hal yang nampaknya saya sudah penuhi di sini adalah menempatkan tanaman sansevieria pada kondisi seperti ini. Dia tidak kena panas matahari langsung, tapi dia agak ternaung sehingga pertumbuhannya bagus sekali. Oke, kita lihat jenis tanaman yang lain. Ini teman-teman, ini salah satu jenis aglonema yang dia tumbuhnya sangat cepat, cepat beranak, dan dibandingkan dengan aglonema yang lain, dia tidak banyak membutuhkan lingkungan tumbuh, terutama media yang terlalu manja ya. Yang jelas bahwa media yang dibutuhkan itu, kalau tanah itu sebenarnya sudah cukup, tanah yang gembur itu sudah cukup untuk mendorong dia tumbuh. Berbeda halnya dengan aglonema yang lain ya. Aglonema yang lain membutuhkan media, campuran media yang harus betul-betul tepat. Apalagi aglonema itu merupakan aglonema yang sulit untuk dikembangkan, sulit menghasilkan anakan ya. Jelas bahwa ini membutuhkan media tumbuh atau lingkungan tumbuh yang lain
yang berbeda dengan aglonema yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini jadi kebutuhan akan lingkungan ini berbeda-beda. Kita bicara tentang aglonema, jelas bahwa perbedaan jenis aglonema akan menentukan lingkungan tumbuh yang juga berbeda. Lingkungan tumbuh yang ada di dalam tanah maupun di luar tanah, ya, lingkungan iklim, kelembapan dan sebagainya, ya. Teman-teman, sudah saya katakan tadi, ada teman-teman katakan, Pak, contohnya ini tanaman saya tanam seperti ini saya lihat nggak pernah tumbuh, ya, dia begitu aja gitu. Kenapa? Apa yang menjadi masalah di sini? Teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa bagi tanaman-tanaman yang baru dipindahkan itu sering mengalami stres awal di dalam pertumbuhannya, yaitu bahwa dia sudah berubah tempat tumbuh. Jadi teman-teman, tanaman yang baru kita pindahkan itu sering mengalami stres awal yang mengakibatkan dia pada awalnya mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Ya, jelas bahwa pada waktu kita memisahkan tanaman itu ada terjadi perlukaan, akar-akarnya kita potong, kita buang sebagian, dan pada waktu kita tanam, tanaman ini akan membutuhkan akar-akar baru. Akar-akar yang baru dan akar-akar yang baru tumbuh ini akan sangat membantu di dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah. Iya, jadi kalau misalnya tanaman itu terlambat tumbuh, berarti kita simpulkan bahwa tanaman ini belum mempunyai akar-akar baru yang cukup untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Contohnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini lambat juga dalam pertumbuhan. Kenapa dia lambat? Karena pertama, dia belum mempunyai akar-akar yang baik, akar-akar yang sehat, akar-akar yang mampu untuk mengambil unsur hara dan air dari dalam tanah. Kita tahu bahwa tanaman ini mengambil air. Di dalam air itu ada unsur hara. Unsur hara ini penting sekali untuk menunjang pertumbuhan. Air punya peranan adalah di dalam mengangkut hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, ya, terutama tanaman-tanaman yang baru dipindahkan, ya, ini untuk membawa unsur hara naik ke bagian tanaman yang membutuhkan. Jadi kalau akarnya belum ada, ya, kita tahu bahwa tanaman ini masih membutuhkan waktu untuk menumbuhkan akar-akar baru. Ya, semakin banyak akar, maka semakin banyak juga unsur hara yang bisa ditransportasikan ke bagian tanaman di atas tanah, ya. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini, ya, ini salah satu akibat di sini bisa terjadi bahwa kemungkinan besar adalah bahwa tanah ini sudah padat, ya. Ya, jadi akar-akar tidak mampu lagi mengangkut unsur hara karena jelas bahwa tata udara dalam tanah ini sudah buruk, sudah kurang bagus, sehingga dengan tata udara yang jelek, terutama kalau kita bicara tentang tata udara adalah perbandingan antara karbon dioksida dan oksigen itu bervariasi. CO2-nya tinggi, ya, oksigennya rendah. Kenapa CO2-nya tinggi? Karena akar melakukan respirasi di dalam tanah, dia melakukan respirasi pernafasan. Dia ambil oksigen, dia mengeluarkan CO2. Jadi kalau misalnya tata udaranya jelek, CO2 itu akan tertimbun banyak di dalam tanah. Karena CO2 tertimbun di dalam tanah, CO2 ini akan bersifat racun bagi tanaman dan dia akan menghambat pernafasan akar. Karena itu dimaklumi kalau tanahnya udah padat, maka akar-akar ini mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan, sehingga hambatan pertumbuhan akar akan berpengaruh langsung kepada pertumbuhan tanaman di atas permukaan tanah. Nah, kalau kita lihat sini, ini daun-daun ini mengalami kelayuan, terutama daun-daun yang tua. Ya, kalau kita perhatikan, ini daun-daun tua, ini sudah layu, ya. Kenapa daun tua yang layu? Kenapa nggak daun muda? Karena kita tahu bahwa ini juga ada hubungan dengan kandungan unsur hara dalam tanah. Saya katakan kadang-kadang unsur haranya cukup, tapi karena akar tidak mampu untuk menyerap, maka
unsur hara itu tidak mampu untuk dibawa ke permukaan tanah, ke atas tanaman yang bagian tanaman yang membutuhkan. Oleh karena itu, kalau kondisinya seperti ini, unsur haranya terbatas, maka terjadilah perebutan unsur hara antara bagian tanaman. Unsur hara kita tahu ada unsur hara yang bergerak, unsur hara yang kita sebut dengan unsur hara yang mobil. Unsur hara mobil ini terutama adalah nitrogen. Nitrogen ini ya dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, pertumbuhan daun, batang, dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi kalau kadar nitrogen di dalam tanah itu berkurang, maka daun tanaman ini, ya, saudara perhatikan di sini adalah daun tanaman ini akan terutama daun tua ini akan mengedarkan nitrogen yang ada pada daun tua ini karena sifatnya mobil, dia akan dibawa kepada daun-daun muda yang membutuhkan pertumbuhan. Dia akan dibawa ke sini. Sehingga yang terjadi di sini adalah penampakan kekurangan nitrogen pada daun-daun yang tua seperti ini. Jadi daun-daun tua, penampakan kekurangan nitrogen itu adalah pada daun-daun yang tua karena dibawa ke daun-daun muda untuk tumbuh, sehingga daun-daun yang tua seperti ini mulai mengalami kelayuan seperti ini. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan di sini adalah perbaiki kondisi tanah, ya, perbaiki kondisi tanah tersebut, kemudian diberikan pupuk. Pupuk kita bisa bantu dengan pupuk nitrogen, pupuk P maupun pupuk kalium, ya. Pupuk nitrogen mempunyai pengaruh langsung terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman, ya. Kemudian pupuk P itu akan membantu tanaman di dalam ketersediaan energi di dalam tanaman untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Kemudian juga berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan tanaman. Dan pupuk K, pupuk kalium fungsinya adalah menguatkan jaringan tanaman tersebut, ya, jadi tidak lemah pertumbuhannya. Nah itu, jadi kita bicara tentang tanah. Jadi kalau tanaman teman-teman itu nggak tumbuh dengan baik, periksa akar tanaman, periksa tanahnya. Kalau akarnya tumbuh terhambat, berarti bagian tanaman di atas tanah pun akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Nah kemudian kalau memang memungkinkan, kita perlu ganti dengan media yang lebih cocok. Sudah teman-teman lihat sini adalah tanaman calathea. Tanaman calathea ini juga tanaman yang cukup manja, ya, di dalam kebutuhan lingkungan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat sini bahwa tanaman-tanaman yang ada ini membutuhkan lingkungan pertumbuhan yang berbeda-beda, ya. Kadang-kadang repot juga, ya. Repot juga mana yang kita mau tempatkan di tempat yang ternaung, mana yang kita mau tempatkan di tempat yang terbuka, mana yang kita mau tempatkan pada tempat yang tidak terkena matahari langsung. Itu perlu kita kenali setiap jenis tanaman, ya. Contohnya teman-teman, ini saya tempatkan pada kondisi tempat lingkungan, ya, lingkungan yang ada adalah dia tidak terkena matahari langsung, ya, jadi matahari yang diffuse, yang tidak langsung. Oke, jadi itu teman-teman, solusinya adalah perhatikan lingkungan pertumbuhan tanaman tersebut, tanah, terutama media tanam. Kemudian perhatikan jenis tanaman yang kita budidayakan. Yang berikut adalah lingkungan lain, ya, kebutuhan air, kebutuhan unsur hara, kemudian kelembapan yang dibutuhkan seperti apa, kebutuhan akan sinar matahari. Ini penting sekali sehingga akan mendorong pertumbuhan tanaman. Teman-teman akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, itu aja sedikit informasi penjelasan dari saya seputar apa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh secara optimal. Sampai kita jumpa pada informasi lainnya khusus mengenai tanaman hias. Oke, bye. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya.